anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih berada di kondisi yang terbaiknya. Kalian bisa sehat semuanya. Di masa pandemi ini, ya kita belajar lewat online anak-anak, lewat video pembelajaran ini. Semoga anak-anak mampu menyerap semua yang Pak Angga ajarkan hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa dimulai dengan berdoa dulu, biar apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat baik hari ini maupun hingga masa depan. Anak-anak, hari ini Pak Angga akan membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi di materi seni budaya hari ini Pak Angga ingin membahas itu. Oke, anak-anak lihat, perhatikan 3 gambar itu anak-anak. Sekarang buka buku tulis kalian. Kalau dari 3 gambar itu, buat masing-masing satu pertanyaan. Contoh, teknik menggambar apa yang dipakai di nomor gambar yang pertama, warna apa saja. Jadi kalian yang bikin pertanyaan. Jadi bukan Pak Angga, kalian sendiri yang bikin pertanyaan terkait dengan 3 gambar itu. Oke, sudah ya, gambarnya sudah terlihat. Kalian bisa simpan pulpennya, simpan alat tulisnya, simpan bukunya. Sekarang silakan lihat materi hari ini. Oke, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar. Tapi sebelumnya anak-anak, menggambar itu apa? Oke, menggambar itu apa? Ya, bisa dilihat di situ. Menggambar adalah aktivitas mental fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi perasaan melalui alat gambar. Jadi fokus utama adalah imajinasi anak-anak. Jadi kalian menuangkan segala imajinasi itu dalam bentuk goresan tangan, bisa pakai alat gambar pensil, ballpoint, krayon, dan yang lainnya. Itu menggambar. Di pengertian yang lain, menggambar itu adalah bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi. Lagi-lagi imajinasi. Kita lanjut. Objek gambar itu ada 3. Bisa alam flora, tumbuh-tumbuhan, bisa alam fauna, hewan-hewan, atau alam benda. Jadi ada 3 objek menggambar yang bisa anak-anak gambar. Contohnya tumbuh-tumbuhan, ya pohon dan yang lainnya. Kalau fauna di situ ada gambar burung, kalau benda bisa gambar pot dan yang lainnya. Komposisi. Jadi untuk menggambar itu kita harus bisa melihat komposisinya. Karena komposisi itu adalah susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Komposisi itu bisa simetris, bisa asimetris. Contoh ya, ada di sini. Nah, ini komposisi simetris. Jadi pas antara kiri dengan kanan itu pas. Antara atas dengan bawah itu pas. Itu simetris. Kalau asimetris itu acak, tidak teratur. Nah, sedangkan proporsi adalah perbandingan antara bagian satu dengan bagian lain secara menyeluruh. Kita biasanya kalau semakin jauh sebuah benda, maka proporsinya dia semakin kecil. Semakin dekat, dia semakin besar.
Nah, untuk teknik menggambar bentuk, kita ada beberapa macam teknik, mulai dari teknik linier, teknik blok, arsir, doodle, pointless, aquarel, sama plakat. Apa sih macam-macam itu? Coba dia lihat contoh-contohnya. Ini teknik linier. Contoh gambarnya seperti itu. Unsur utamanya adalah garis. Jadi kalau kalian bikin gambar, kalau unsur utamanya adalah garis, maka itu pakai teknik linier, sketch, dan yang lainnya yang biasanya kalian gambar itu. Kalau teknik blok itu berupa sebuah teknik kita menggambar, kemudian area gambarnya kita blok, kita kasih warna satu warna, atau disebut juga teknik siluet. Contohnya seperti ini. Teknik arsir menggambar dengan garis sejajar. Jadi diarsir tekniknya, menyilang-menyilang sehingga ada nampak mana yang terang, mana yang gelap, sehingga ada yang nampak di depan, ada yang di belakang. Nah, kalau teknik doodle ini pensil yang digunakan tuh miring. Kalau arsir itu kan pensilnya tegak, kalau ini miring. Jadi seperti teknik blok, seperti gabungan dari teknik blok dengan teknik arsir. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, pointillis ini merupakan cara menentukan gelap dan terang dengan memberi titik-titik padat bagian gelap dan titik-titik yang jarang pada bagian. Jadi pakainya bukan lagi mengarsir atau pakai doodle, tapi pakai titik-titik. Semakin banyak titiknya jadi semakin gelap, itu jadi berada di area yang di belakang biasanya untuk memberi arsiran. Jadi dia titik-titik, bukan dicoret-coret tapi di titik-titik. Kalau akuarel menggambar dengan sapuan, biasanya pakai cat air, cat minyak, jadi disapu, warnanya disapukan, bukan diarsirkan tapi disapukan. Jadi pakai kuas biasanya. Nah, teknik plakat itu adalah cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna tebal. Nah, bedanya dengan yang teknik yang sebelumnya tadi, transparan, tembus pandang. Jadi sapuannya tidak terlalu tebal, hanya sapu-sapuan ringan saja. Tapi kalau pakai plakat, sapuan warnanya tebal hingga jadi tampak pekat dan menutupi. Itu dia tentang teknik-teknik menggambar ya. Sekarang bagaimana dengan hukum perspektif? Hukum perspektif ini penting juga dipelajari dalam untuk menggambar, karena biar proporsi gambarnya jadi lebih jelas. Mana yang berada di belakang, mana yang di depan. Jadi biar nggak terlihatnya, biar bagus seperti kenyataannya. Baik, anak-anak, tadi itu adalah tentang teknik-teknik menggambar dan materi lainnya. Sekarang tugas kalian adalah merangkum materi-materi yang sudah Bapak ajarkan tadi, sedikit yang Bapak ajarkan tadi. Kalian rangkum di buku kalian. Kalian bisa ulang lagi videonya, kalian bisa ulang lagi, putar lagi, kalian stop, kalian pause, kemudian kalian tulis, kemudian kalian lanjutkan lagi. Ya, setelah itu baru kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Oke, soal nomor 1. Nomor 2. 3. 4. 5. Hanya 5 pertanyaan. Itu anak-anak materi kita hari ini. Jadi yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, tonton video ini hingga habis. Yang kedua, rangkum materi-materi yang sudah sedikit Bapak ajarkan tadi.
Yang ketiga adalah jawab 5 pertanyaan tadi. Rangkuman dan jawaban dari pertanyaan tadi kalian tulis dan kalian foto. Nanti dikirim ke grup seni budaya kelas 7. Nanti grupnya akan saya buka. Jadi pada waktu grup itu dibuka, kalian bisa kirimkan.